Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 atau pada tanggal 13 Adar 5781, saudaraku, diambil dari kitab Semot atau Keluaran 30 ayat 30 sampai 32, dan ini merupakan kelanjutan terus saudaraku untuk pembacaan dan renungan Torah kita yang berbunyi demikian saudaraku. Dan haruslah engkau mengurapi Harun dan anak-anaknya dan menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagiku. Dan haruslah engkau berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah minyak urapan kudus bagiku, bagi generasi-generasimu. Minyak ini tidak boleh dioleskan pada tubuh manusia, dan engkau tidak boleh membuat seperti itu dengan ukuran ramuannya. Ini suatu kekudusan, inilah kekudusan bagimu. Saudaraku, ini adalah kelanjutan di mana Bapa Yahweh memerintahkan di dalam membuat suatu minyak urapan saudaraku. Dan ini menjadi bagian dalam tabernakel atau kemah pertemuan ini. Karena minyak urapan ini saudaraku akan digunakan untuk mengurapi perkakas-perkakas yang ada di bait Elohim dan juga mengurapi Harun saudaraku dan anak-anaknya sebagai imam. Jadi saudaraku, minyak urapan yang Bapak perintahkan ini terbuat bahannya meliputi ada campuran ramuan-ramuan, dan tentu bahan intinya adalah si minyak itu sendiri, yaitu ramuannya ada mur yang murni, ada kayu manis, ada balsem, ada kayu teja, dan ada minyak zaitun. Jadi bahan dasarnya adalah dari minyak zaitun saudaraku yang dicampur dengan ramuan-ramuan yang di atas tadi. Dan inilah menjadi suatu minyak kekudusan bagi Bapa Yahweh. Dan minyak ini digunakan untuk mengurapi saudaraku. Urapi itu adalah dari atas, diberikan di atas kepala saudaraku. Cukup sampai di situ. Dan dilarang untuk minyak urapan digunakan kepada bagian tubuh yang lain atau bagian tubuh yang sakit. Di kaki yang sakit diambil minyak urapan, diolesin saudaraku. Dan itulah yang terjadi kondisi sekarang ini saudaraku. Ada yang memakai minyak urapan dengan pengajaran inilah minyak urapan dengan tempat-tempat yang dibuat, olesilah yang sakit, bagian yang sakit diurapi dengan minyak itu saudaraku. Tentu ini tidak sesuai dengan kitab suci atau Alkitabiah. Hal ini saudaraku kita bisa lihat di dalam kitab Markus 6 ayat 13, di mana Adonai Yesus masih memerintahkan murid-muridnya saudaraku untuk pergi, dan dikatakan mereka mengusir banyak roh jahat dan mereka mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya saudaraku. Jadi juga Adonai Yesus Masih melakukan peran terhadap minyak urapan saudaraku, memerintahkan murid-muridnya membawa minyak urapan, dan minyak ini digunakan untuk mengurapi, bukan mengoleskan bagian tubuh saudaraku. Demikian juga di Yakobus 5 ayat 14 dikatakan, adakah seorang di antara kamu yang menderita sakit, biarlah dia memanggil para tua-tua gereja, dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapi dengan minyak dalam nama Yahweh Elohim saudaraku. Jadi di Yakobus juga mengatakan tentang diurapi. Jadi minyak itu diurapi. Inilah terjemahan di dalam lembaga Indonesia, lembaga transit atau ILT saudaraku. Terjemahan ILT sudah mendekati apa yang tertulis di dalam kitab yang berbahasa Hebrew atau Ibrani saudaraku. Memang di dalam lembaga Alkitab Indonesia LAI berkata olesi, namun ILT mengatakan urapan, karena dasarnya adalah kembali kepada Torah ini saudaraku, di dalam Keluaran 30 ini tentang bagaimana memperlakukan terhadap minyak urapan ini saudaraku. Kalau kita lihat lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Keluaran 30 ini tentang bagaimana memperlakukan minyak ini saudaraku, dikatakan di situ bahwa dicurahkan saudaraku, dicurahkan itu atau ditumpahkan, diurapi. Jadi kalau kata curah itu diganti dengan dioleskan, tentu ini sudah berbeda tentang bagaimana memperlakukan terhadap minyak itu. Saudaraku, kita mengucap syukur lewat renungan pagi ini
Kita dibukakan lagi suatu firman bahwa sesungguhnya memperlakukan minyak-minyak urapan yang sudah disiapkan mungkin di kihilat, dan memang bahannya harus dari minyak zaitun, saudaraku, bukan dari minyak-minyak lain atau dari minyak goreng dan minyak sebagainya. Tidak, saudaraku, karena inilah firman dafar Bapak Yahweh langsung, saudaraku, tentang bagaimana untuk menyiapkan perlakuan terhadap minyak. Di dalam kesembuhan ini ada dua doa yang dilakukan di dalam Yakobus 5 ayat 14, dan dilanjutkan dengan mengurapi minyak di kepala. Jadi bukan kita mengimani bahwa dengan minyak ini yang dioleskan di bagian tubuh yang sakit, misalnya yang sakit di lutut, kita oleskan dengan minyak urapan yang lutut, dan kita mengimani itu sembuh. Kemudian ada minyak urapan kita pakai karena kita sakit perut, minyaknya kita kasih di perut, saudaraku. Itu tidak sesuai dengan kitab suci, saudara, tidak sesuai dengan firman Bapak Yahweh, dan jangan bertentangan. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi, saudaraku. Tentu itu menjadi hal yang tidak sesuai firman, maka otoritasnya juga tidak akan mengalir. Mari kita renungkan hal ini dan kita mengucap syukur kita dibukakan hal pemahaman tentang bagaimana memperlakukan minyak urapan di dalam iman kita, saudaraku. Dan memang minyak urapan, Adonai Yeshua HaMashiach juga memerintahkan muridnya untuk memakai itu. Namun tetap ada kuasa doa dulu, saudara, baru minyak urapan ini. Ini menjadi renungan kita. Mari maju terus dalam iman dan sukses besar buat kita. Jangan kita buka celah dan kita tetap berjuang. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak Yahweh memberkati kita dan melindungi kita semua. Bapak Yahweh menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa dan dengan iman kita masing-masing kita percaya bahwa semuanya akan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.